Baik, Pak, saya akan mandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Bapak Asif Rahman STMT. Yang terhormat, Ketua Program Studi Teknologi Geologi, Bapak Dr. Denny Lumban Raja, Eskom MT. Yang terhormat, Dosen Pembimbing 1, Bapak Dadan Wildan STMSI. Dosen Pembimbing 2, Dr. Insinyur Ahmad Jumar Mawira Kusumah, DPL SEIS. Dan yang saya hormati para dosen Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Dan juga panelis pada seminar progres Prakerin 1, yaitu Putri Rindu Bunga Kasih, yang merupakan mahasiswi program studi Teknologi Geologi Angkatan 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Akbar Triwidodo, mahasiswa program studi Teknologi Biologi Angkatan 2022, selaku Master of Ceremony, untuk membacakan susunan seminar progres kali ini. Di antaranya adalah pembukaan oleh dosen pembimbing, dilanjut dengan presentasi, lanjut dengan tanya jawab, serta ditutup nanti dengan penutup. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa mengatur setting audio dalam keadaan mute. Kemudian pada sesi tanya jawab, hadirin yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat dengan format nama underscore prodi underscore pertanyaan. Kepada seluruh hadirin, mohon untuk mengisi link presensi yang akan di-share nanti di kolom chat. Dan juga sebelum acara berakhir akan kita laksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saja saya langsung persilahkan kepada Bapak Ahmad Jumarma selaku pembimbing 2 untuk dapat memandu seminar progres Prakerin 1, Saudari Putri Rindu Bunga Kasih. Untuk Bapak Ade, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih uh, Akbar, hostnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama bahwa sekarang ini panelisnya itu adalah Putri Lindung Makasih, yang kemudian pembimbingnya adalah pembimbing satu adalah Pak Dadan Wildan, dan pembimbing dua adalah saya memang. Hanya kebetulan katanya Pak Dadan Wildan itu yang harusnya membawakan ini sebagai moderatornya sedang berada di Jepang, dan kemudian ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga memintakan agar supaya saya yang menjalankan sebagai moderatornya. Jadi kita mulai saja. Yang mau berbicara di sini adalah sebagai pembicara pertama, yaitu adalah yang melaporkan pertama itu Putri Rindu Bunga Kasih angkatan 22 ini. Kemudian dalam seminar progres Prakerin ya. Nah, judulnya itu adalah seminar ini adalah kegiatan eksplorasi dan sampel handling di PT Bumi Sukses Indo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Putri Rindu magang di sana sudah sejak 3 September 2024, yang mungkin nanti sampai 3 Maret tahun kedua, ya provinsi satu dan provinsi kedua masing-masing masuk. Jadi itu dia. Kemudian sekarang kita langsung mintakan kepada Putri Rindu untuk membicarakan yang itu nanti tanggal 25 menit ya. Nah, nanti akan disusul dengan uh, apa namanya uh, diskusi pertama kepada mahasiswa, terus kemudian ke dosen, dan kemudian dia dan uh, kembali kepada uh, moderator. Ya, saya pikir 25 menit kepada Rindu untuk. Baik, terima kasih kepada Pak Ade. Izin share screen. Ya, Apakah sudah terlihat, Pak?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan seminar progres praktik kerja industri satu, yaitu terkait kegiatan eksplorasi dan sampel handling di PT Bumi Sukses Indo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan pembimbing satunya Pak Dadan Wildan dan pembimbing duanya Pak Ade. Ini adalah outline dari pembahasan yang akan dibahas. Nah, untuk latar belakang, di mana seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal memiliki cadangan emas dan tembaga yang sangat signifikan, sehingga menjadikan area di Indonesia itu potensial untuk dieksplorasi. Nah, eksplorasi ini memiliki peran penting dikarenakan melalui eksplorasi kita dapat tahu bagaimana keberadaan dan penyebaran suatu mineral ekonomis. Nah, salah satu perusahaan emas dan tembaga terbesar di Indonesia yaitu PT Bumi Sukses Indo yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Nah, untuk tujuannya yaitu dapat memahami proses bisnis dan budaya kerja di industri di PT Bumi Sukses Indo dan dapat memahami proses serta tahapan eksplorasi di PT Bumi Sukses Indo, kemudian dapat terlibat dalam pekerjaan di area proses dan peralatan geologi, kemudian juga dapat memahami dan terlibat dalam proses penanganan sampel eksplorasi. Nah, untuk informasi perusahaan, di mana PT Bumi Sukses Indo ini merupakan anak dari Merdeka Copper Gold, perusahaan ini mengelola lahan seluas 4.999 hektar, berada di kawasan hutan produksi dengan sistem tambang terbuka dan underground, tetapi belum beroperasi. Nah, untuk visi PT Bumi Sukses Indo ini menjadi pemimpin global di industri pertambangan dan logam di Indonesia. Kemudian misinya menjadi mitra pengembang pilihan dalam sektor sektor industri pertambangan dan logam di Indonesia. Menjadi pemimpin dalam keselamatan, pembangunan berkelanjutan, konservasi lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, menciptakan nilai serta imbal investor yang unggul melalui investasi yang bijaksana dan pengembangan proyek yang efektif. Dan tentunya menjadi pemimpin dalam inovasi dan efisiensi. Ini merupakan visi dan misi dari Merdeka Kopi Code. Nah, selanjutnya proses bisnis perusahaan. Nah, di mana PT Bumi Sukses Indo ini memiliki proses bisnis yang pertama adalah prospeksi, di mana kegiatan ini melakukan penyelidikan di mana sih daerah terdapatnya suatu endapan mineral yang ekonomis. Nah, apabila sudah dilakukan penyelidikan, oh ternyata di sini tempat yang berpotensi, kemudian dilakukan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini di PT Bumi Sukses Indo itu dilakukan eh, yaitu geokimia eksplorasi, kemudian geofisika eksplorasi, dan juga pemetaan geologi, serta pengeboran eksplorasi. Nah, kemudian lanjut di perencanaan tambang. Nah, di perencanaan tambang ini merencanakan gimana sih kondisi lingkungannya, kemudian aspek geologinya, kemudian juga mungkin merencanakan biaya. Nah, lanjut di tahap konstruksi. Nah, di tahap konstruksi ini yaitu pembuatan jalan, kemudian pembuatan kantor, dan lain sebagainya. Lanjut ke proses penambangan. Nah, di proses penambangan ini merupakan tahap gali muat angkut. Nah, selanjutnya masuk ke pengolahan dan pemurnian. Di PT Bumi Sukses Indo ini di pemurnian atau emas yang didapat mulai diekstraksi itu pada tahun 2017. Nah, ini menggunakan metode Hiblis atau leaching dengan menggunakan sianida. Kemudian dilakukan proses pemasaran logam mulia. Nah, selanjutnya dari proses penambangan ini kan ada limbah tambang. Nah, ini dikelola dengan baik oleh PT Bumi Sukses Indo dan dilakukan reklamasi. Nah, reklamasi di PT Bumi Sukses Indo ini adalah reklamasi progresif. Jadi bahkan di PT Bumi Sukses Indo mendapat penghargaan eh, pengelola lingkungan yang baik dengan menerapkan good mining practice. Nah, kemudian ini struktur organisasi di PT Bumi Sukses Indo. Ini adalah struktur organisasi di departemen tempat saya magang, yaitu Departemen Geoscience. Nah,
Departemen Geosen ini merupakan departemen yang sangat yang berperan penting dalam proses mengidentifikasi dan juga mengevaluasi mengembangkan sumber daya mineral yang potensial di PT Bumi Sukses Indo. Nah, jadi departemen ini adalah tujuannya adalah untuk membentangkan sayap perusahaan agar umurnya lebih panjang. Nah, di sini terbagi menjadi 4 tim, yaitu tim studi, tim operasional pengeboran, kemudian tim eksplorasi regional, dan tim data QA/QC. Nah, untuk lokasi dan ketersampaian daerah, di mana PT Bumi Sukses Indo ini secara administratif berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Nah, PT ini berada di kawasan wisata, yaitu Pulau Merah. Ini merupakan iup dari PT BSI. Nah, ketersampaiannya dari Bandung menggunakan kereta api ke stasiun Jogja dan menuju ke stasiun Kalistail Banyuwangi itu menempuh waktu 17 jam dan dilanjutkan menggunakan kendaraan darat, mobil atau motor selama 1 jam 9 menit. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka di mana eksplorasi merupakan eh, kegiatan untuk mengidentifikasi atau menentukan lokasi, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk selanjutnya dapat dilakukan proses penambangan. Nah, di mana tahap-tahap eksplorasi ini mengacu pada SNI terdapat 4 tahap eksplorasi, yaitu survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan eksplorasi rinci. Pemboran eksplorasi merupakan pengambilan sampel batuan yang terletak di bawah permukaan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik dan keberadaan zona mineralisasi. Nah, ini umumnya pengeboran eksplorasi ini terbagi menjadi 4, yaitu metode open hole, target core, touch core, dan full coring. Nah, selanjutnya ini adalah tinjauan pustaka endapan porfiri. Nah, umumnya endapan ini memiliki hubungan yang secara spasial dan genetik itu dengan tubuh intrusi yang bersifat felsik atau intermediate. Nah, di sini endapan porfiri itu biasanya memiliki mineral khas, yaitu yang ditemukan adalah alunite, kemudian eh, magnetit, kemudian molybdenit, dan kalkopirit. Nah, ini endapan porfiri ini berhubungan langsung dengan struktur geologi. Nah, endapan porfiri ini umumnya yaitu endapannya yaitu Cu, Au, dan juga Mo. Nah, untuk high sulfidation sendiri dinamakan high sulfidation. Nah, jadi kaya akan mineral sulfur. Nah, kalau porfiri ini karena berhubungan langsung dengan tubuh intrusi, ini berada pada zona yang dalam, yaitu sekitar 1 sampai 5 kilometer di bawah permukaan bumi. Nah, karena dalam ini temperatur dan tekanannya sangat tinggi, untuk temperaturnya sekitar 300 sampai 700 derajat Celcius. Nah, sedangkan high sulfidation ini memiliki temperatur yang dangkal karena berada pada kedalaman lebih kurang dari 1 kilometer. Nah, ini biasanya temperaturnya sekitar 100 sampai 300 derajat Celcius. Nah, biasanya pencirinya adalah mineral alunite, kemudian pirit, dan juga enargite. Nah, endapan HS ini mineral ekonomisnya umumnya yaitu Au, Ag, dan juga Cu. Nah, biasanya eh, endapan HS ini berhubungan langsung dengan hidrotermal magmatik vulkanik. Nah, selanjutnya geologi regional PT Bumi Sukses Indo, di mana PT Bumi Sukses Indo ini memiliki berada pada zona pegunungan selatan dengan endapan
dengan tipe batuan atau batuan formasinya itu batu ampar, kemudian aluvium dan batu terobosan yang terdiri dari batuan vulkanik, batuan tuf, batuan pasir dan lava andesit. Juga terdiri dari batuan intrusinya yaitu diorit, dasit dan andesit porfiri. Ini untuk tahapan kerja di mana prosedur kerja di Departemen Geosen ini yaitu yang pertama ada mapping geologi, kemudian drilling proses, kemudian logging dan sampling proses, dan sampel preparasi dan analisis. Nah, selanjutnya ini adalah alur kerja dari eh, mapping geologi dan soil, di mana untuk mapping pemetaan geologi ini dilakukan planning dan permit dulu, kemudian baru dilakukan investigasi. Nah, apabila sudah lanjut ke pengeplotan koordinat di mana lokasi yang akan dipetakan selanjutnya yaitu pemilihan apakah menggunakan em, yang diambil adalah rock atau soil sampling. Nah, selanjutnya dokumentasi. Nah, di mana sampel batuan ini akan dilakukan analisis XRF dan ASD. Nah, ini datanya akan masuk ke database. Nah, apabila ada anomali AUCUMO, nah ini akan dilanjutkan di preparasi dan dianalisis ke lab. Nah, selanjutnya dari dokumentasi ini akan dideskripsi seperti litologi, kemudian altrasi, dan dilakukan dokumentasi HS atau hand specimen maupun singkapan secara keseluruhan. Nah, ini data ini akan masuk ke database, lanjut divalidasi. Nah, apabila sudah divalidasi, masuk ke interpretasi, yaitu plotting factual map. Nah, seperti peta geologi, altrasi, dan mineralisasi. Lanjut ke tahap target drilling. Nah, di sini akan dilakukan drilling proses, di mana membuat plan, kemudian membuat work plan drilling, selanjutnya adalah setup rig, kemudian lanjut drilling. Nah, drilling pertama dilakukan adalah sekarang 10 meter. Nah, itu tidak boleh melenceng, dipnya tidak boleh melenceng lebih dari 2 derajat. Nah, apabila sudah continue melakukan pengeboran, yaitu dengan melakukan survei magnetik, kemudian giro, kemudian juga penetrometer dan hobo. Ini data ini akan masuk ke geobank dan juga selanjutnya sampel core akan masuk ke core set dan selanjutnya continue drilling ini akan masuk ke magnetic survey. Nah, ini dilakukan atau downhole kamera itu per 30 meter, interval 30 meter. Kemudian dimonitoring menggunakan leapfrog dan juga selanjutnya apabila sudah EOH, dilakukan pengukuran piezometer, hobo, dan dilanjutkan penutupan hole. Nah, selanjutnya ini adalah logging and sampling proses di mana sampel yang baru datang dicuci, kemudian difoto, dilakukan pengukuran ekotip atau kekerasan, kemudian dikeringkan dan di ASD. Nah, selanjutnya adalah dianalisis, kemudian lanjut di logging dan juga di wall tray atau penimbangan berat dalam satu core tray. Nah, juga pengukuran seperti Maxus, kemudian density dan IQ logger, dan data-data ini akan masuk ke Geobank Mobile. Nah, selanjutnya adalah dilakukan sampling. Apabila tidak dilakukan sampling, maka akan disimpan di tempat penyimpanan di Srono. Nah, apabila dilakukan sampling, maka ditandain dulu, kemudian dipotong menjadi half core, setengah untuk sampel preparasi dan setengah lagi untuk disimpan. Nah, apabila dilakukan metalurgi sampel, maka harus divakum terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang akan dipreparasi harus menyertakan 2 sampel standar, 2 duplikat, dan 1 blank. Nah, selanjutnya ini di sampel preparasi. Nah, kalau di PT Bumi Sukses Indo sendiri, sampel preparasi ini ada dilakukan oleh kontraktor dan analisis proses ini dilakukan di Jakarta dan juga Geoservice. Nah, di mana sampel yang masuk itu tadi ditimbang
basah kemudian dikeringkan. Ini se kalau untuk sampel core, mapping dan soil itu 60 derajat Celcius dan untuk yang sampel RC itu dikeringkan dengan suhu 105 derajat Celcius. Nah, kemudian ditimbang kering, selanjutnya di crusher untuk di jauh crusher menjadi ukurannya 6 milimeter. Nah, ini setiap interval 20 itu akan dilakukan pengecekan. Nah, selanjutnya dilakukan boy crusher untuk menjadi ukurannya 2 milimeter. Nah, selanjutnya dari ukuran 2 milimeter ini akan di-split. Nah, yang 1,5 kilogram ini akan eh, dihancurkan lagi menjadi ukuran 75 mikrometer. Nah, untuk yang sisanya akan divakum dan akan disimpan. Nah, untuk yang apabila dilakukan metalurgi, maka harus divakum terlebih dahulu juga. Nah, selanjutnya adalah sampel diambil 150 gram, ini diambil 3. Nah, yang 2 ini akan digunakan untuk sampel standar. Nah, ini dilakukan di eh, ITS Jakarta dan juga Geoservice. Nah, untuk yang 250 gram akan dilakukan analisis preparasi assay. Nah, hasilnya akan di QA/QC cek apabila hasil sampel standarnya itu melebihi standar deviasi, maka akan dilakukan eh, analisis kembali. Nah, apabila sudah sesuai, maka akan disimpan di database dan juga diinterpretasi login. Ini untuk jadwal kerja praktik, di mana eh, dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu jam 5.30 sampai 17.30 dan hari Minggu off. Nah, yang pertama ada kegiatan eksplorasi, di mana kegiatan eksplorasi terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi regional dan eksplorasi rinci. Nah, di mana eksplorasi regional menggunakan metode grab sampling, yaitu dengan satu tempat aja diambilnya. Nah, itu dilakukan yang pertama adalah pembersihan area atau jalan, kemudian pembersihan dinding singkapan agar mempermudah proses pendokumentasian. Selanjutnya pengukuran titik koordinat menggunakan GPS, kemudian batuan yaitu rutin dan hand specimen. Nah, rutin ini diambil eh, singkapannya itu in situ. Apabila fault hanya diambil HS saja. Nah, selanjutnya difoto singkapannya, kemudian difoto secara keseluruhan dan difoto HS-nya. Nah, selanjutnya masuk ke plotting, mapping, waypoint, dan deskripsi batuan. Nah, deskripsi batuan ini akan diinput ke dalam margin map. Ini adalah deskripsi terkait litologinya, kemudian alterasinya apa, mineralisasinya apa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah marking dan pengecekan sampel. Nah, jadi ini ditandain dengan menggunakan pita waypoint-nya. Nah, selanjutnya untuk regi yang rinci itu menggunakan metode channel sampling. Nah, di mana yang pertama melakukan pembersihan area outcrop, kemudian pembentangan pita ukur dan waypoint. Nah, ini meteran dibentangkan dari titik awal hingga di ujung singkapan. Nah, apabila eh, s- singkapannya ini memiliki karakteristik yang bagus, maka akan diambil dengan interval 2,5 meter dan apabila kurang bagus, maka diambilnya per interval 5 meter. Nah, selanjutnya adalah 2 menit lagi pengukuran nih. titik. Oh iya, Pak. Pengukuran titik ordinat, kemudian pengukuran azimut dan slope, kemudian pengambilan sampel batuan rutin dan HS, foto singkapan, kemudian plotting survei waypoint dan deskripsi batuan, dimasukkan ke margin map dan marking dan sampel pengecekan. Selanjutnya yang pengubahan metode yang pertama adalah diamond core drilling. Nah, ini dilakukan persiapan work plan dan peta lokasi, kemudian pencarian titik drill pad dan pemasangan patok, pembersihan area, clearing akses dan pembuatan drill pad. Kemudian pencarian titik pengeboran, inspeksi drill pad, moving rig, setup rig, kemudian dilakukan pre-start drilling, inspection, drilling aktivitas, verifikasi pre-start drilling. Ini kegiatan downhole kamera survey,
Nah, selanjutnya masuk ke pengeluaran inner tube. Kemudian pemberian garis orientasi pada bottom, pengeluaran sampel core dari inner tube, pencucian core, lanjut ke penarikan garis pada core, garis ori, deskripsi core, monitoring pengeboran, dan penyelesaian lubang bor. Dilanjutkan ke metode yang pengeboran yang kedua yaitu RC drilling. Nah, di mana alurnya sama persiapan workbench dan peta lokasi penyerahan di drill pad. Lanjut ke pembersihan area, moving rig, setup rig, restart check, pelabelan kantong sampel, drilling aktivitas, pemasangan kantong pada silikon, selanjutnya pemasangan kantong pada splitter, kemudian pembersihan siklon. Nah, ini dilakukan setiap kan intervalnya dalam 1 meter dimasukkan ke dalam kantong plastik ini. Nah, setiap 1 meter itu harus dibersihkan siklonnya agar tidak akan terkontaminasi. Selanjutnya penimbangan sampel rutin dan reject, pembersihan splitter, sorting, and jadi ini diurutkan, kemudian juga dicek apakah sudah sesuai apa belum. Nah, ini pengambilan sampel rock chip dilakukan dengan disaring, diambil butiran-butirannya, selanjutnya dimasukkan ke core chip tray, dan selanjutnya di logging geologi dan foto sampel. Kemudian finish hole ditandain dengan eh, kode hole-nya, kemudian tanggal selesainya. Selanjut di sampel rutin atau proses penanganan sampel mapping, di mana sampel datang, kemudian pemisahan sampel rutin dan HS, diupdate daily waypoint-nya, tanggal masuk, kemudian dapat berapa sampel, kemudian penyusunan sesuai prospek, dilakukan penimbangan. Nah, ini seberat 3 kilo untuk yang rutin. Nah, kemudian penyiapan formulir interval atau dispat, penggantian identitas sampel sesuai dengan interval, kemudian packing dan tiket sampel, kemudian pembuatan submission untuk selanjutnya dilakukan preparasi. Nah, selanjutnya yaitu sampel hand specimen, di mana sampel datang, kemudian diupdate daily waypoint-nya, pemisahan sesuai prospek dan diurutkan, di marking seperti ini. Penandaan ini untuk pemotongan. Nah, yang penandaan ini dipilih di yang terdapat alterasi untuk dilakukan penembakan ASD. Selanjutnya dipotong, kemudian diukur nilai kemaknetannya menggunakan maksus, pengeringan sampel HS agar dapat dilakukan ASD. Nah, selanjutnya penembakan unsur menggunakan SRF, proses pemotretan per sampel HS, yaitu dengan kondisi basah dan kering, kemudian pemotretan dalam satu core tray, dan lanjut disimpan dalam ruang arsip. Selanjutnya ini penanganan sampel core, di mana sampel datang, dibersihkan, dan juga di penandaan apakah sudah sesuai kode identitas hole-nya, kemudian meterannya. Nah, selanjutnya dilakukan proses pendokumentasian dalam satu core tray. Nah, ini selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kekerasan menggunakan Equatip. Nah, ini dilakukan dalam 1 meter, dilakukan 13 kali pengukuran. Kemudian dilakukan logging struktur, kemudian pengeringan sampel core dengan suhu 60 derajat, dan dilanjutkan penembakan ASD, kemudian pengukuran wall tray, yaitu berat dalam satu core tray. Kemudian diukur diameternya dalam dalam satu core tray ini dilakukan sebanyak 5 kali pengukuran. Nah, kemudian pengukuran strike deep untuk struktur. Ini menggunakan IQ logger. Selanjutnya pengukuran nilai kemagnetan dalam 2 meter dilakukan 5 kali penembakan. Selanjutnya penembakan XRF untuk mengetahui kadar unsur Cu dan juga AU-nya. Selanjutnya marking dan pemotongan sampel PLT. Nah, di mana sampel PLT ini diambil 2 jenis, yaitu untuk analisis diametral dan aksial. Nah, untuk yang analisis diametral tersebut per 3 meter diambil, untuk yang NQ itu diambil 8 cm. Nah, untuk yang HQ dan PQ itu 11 cm. Nah, untuk yang aksial itu sendiri per 3 meter itu diambil, yang NQ itu diambil 4 cm, kemudian HQ
5 cm dan juga PQ sepanjangnya 20. Nah, selanjutnya untuk yang SG ini 2 menit per lagi. 5 meter itu diambil 10 cm. 2 menit lagi. Kemudian lanjut ke ovenan, kemudian pengukuran diameter, ya Pak. Kemudian panjangnya dan juga pelapisan parafin untuk dilakukan pengukuran di udara dengan parafin dan dalam air dengan parafin. Nah, selanjutnya pengujian kekuatan batuan dan deskripsi pecahan. Selanjutnya dilakukan geological logging, kemudian geotechnical logging, pemberian tiket sesuai interval dan pembelahan core. Lanjut ke sampling dan submission, dan sampel siap dipreparasi. Nah, selanjutnya ini ya sampel datang di korset, pembuatan interval, penggelaran sampel sesuai dengan kedalaman, kemudian marking, ticketing sampling, penghapusan kode hole untuk diganti dengan kode samaran sesuai interval, kemudian pembuatan submission dan sampel siap dipreparasi. Untuk yang selesai dipreparasi, sampel rejectnya akan divakum, kemudian masuk ke arsip. Untuk yang sampel rock chip, sampel datang, kemudian difoto dari meter awal hingga meter akhir atau EOH. Selanjutnya pengerian rock chip untuk dilakukan penembakan ISG. Kemudian packing per hole dan sampel diarsipkan. Nah, ini untuk peralatan dan bahannya, sampel mapping. Kemudian ini untuk peralatan dan bahan eh, untuk diamond core drilling. Ini untuk yang drilling menggunakan sirkulasi udara. Ini peralatan dan bahan penanganan sampel. Nah, untuk PT Bumi Sukses Indo sendiri, upaya K3 dan lingkungannya, yaitu dengan safety golden rule, di mana ada peraturan-peraturan terkait seperti bekerja di ketinggian, kemudian bekerja di area peledakan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah ini ada kepatuhan keselamatan operasi eksplorasi. Ini juga terkait peraturan-peraturan eh, dan juga apa yang harus dilakukan. Ini ada JSA, ini dilakukan apabila anggota baru yang melakukan kegiatan itu harus mengetahui atau dibacakan JSA untuk mengidentifikasi bahaya dan juga untuk mengendalikan bahaya tersebut. Ini untuk SOP-nya, setiap kerjaan harus memiliki standar operasional prosedur. Kemudian juga ada dilakukan take on P2. Nah, ini dilakukan sebelum melakukan kegiatan. Kemudian pre-start check juga dilakukan sebelum melakukan kegiatan. Kemudian hajat report dan tahan report. Ini ada observasi kerja aman, ini dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan. Nah, ini ada 5R lingkungan kerja dan housekeeping. Ini merupakan upaya komitmen PT BSI dalam menerapkan budaya 5R. Nah, selanjutnya ini ada Mari Jalan Sehat dan Senam. Ini dilakukan 2 minggu sekali di hari Rabu. Ini toolbox meeting wajib dilakukan sebelum melakukan kegiatan berlangsung. Ini adalah share safety dan juga eh, membahas terkait aktivitas yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir wajib menggunakan alat pelindung diri di lokasi pertambangan. Nah, kesimpulan dari praktik kerja industri ini, di mana proses bisnis PT Bumi Sukses Indo memiliki rangkaian tahapan yang kompleks, mulai dari tahap prospeksi, eksplorasi, perencanaan tambang, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pemasaran, pengelolaan limbah, tambang, juga reklamasi. Nah, untuk budaya kerja di PT Bumi Sukses Indo itu mengutamakan keselamatan kerja atau K3, profesionalisme, dan juga kompetensi dalam bekerja dengan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kompetensi seperti Kimpak dan Simper, serta wajib melakukan safety meeting, pre-start check sebelum melakukan pekerjaan, dan mengutamakan 5R dalam pekerjaan dan inspeksi secara berkala di lingkungan kerja. Nah, kegiatan eksplorasi di PT Bumi Sukses Indo itu yaitu eksplorasi regional dan eksplorasi rinci dengan metode pengeboran dan pemetaan geologi. Nah, untuk yang penanganan sampel batuan ini merupakan serangkaian atau tahap sistematis
Nah, tahapan ini harus dilakukan secara teliti dan juga krusial, dengan memerlukan proses yang panjang dan ketelitian yang tinggi karena mempengaruhi keakuratan analisis. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada MC. Ya, Oh, jadi saya memang kembalikan kepada detail Mas. sekali. Memang jadi berlebih waktunya selama 3 menit nih, lebih 3 menit. Jadi untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada pertama barangkali untuk ini ruang diskusi ini. Silakan mahasiswa dulu ya, mahasiswa. Silakan mahasiswa yang rekan mahasiswa yang mau bertanya. Silakan. Kita punya waktu 20 menit nanti ini. Bertanya silakan. Ada? Nggak ada? Ada Pak. Heru Agung. Heru Agung Saputra. Ya, silakan, silakan. Enggak Pak, maksudnya nggak ada yang mau bertanya Pak. Tidak ada yang mau bertanya? Ya Pak. Oke. Kalau begitu sekarang ke para dosen silahkan. Boleh saya Pak Ade? Apa? Ah, terima kasih nggak bisa Ya, nanya. Sulit Pak Ade. Halo Rindu, apa kabar? Halo Pak Sulis, alhamdulillah. silakan, silakan. Ya, baik. Eh, Rindu, dari sekian tahapan tadi kan panjang banget gitu ya. Untuk Rindu di core handling ya, khusus di core handlingnya ya. Oke. Terus kemudian saya nanya itu berapa sumber yang kamu ini analisis gitu ya untuk core handlingnya? Izin menjawab Pak Sulis. Nah, jadi Ah, untuk praktik kerja industri satu ini tidak melakukan analisis, Pak. Nah, kami hanya mengikuti kerja seperti tujuan tadi, hmm, untuk mengetahui alur atau proses bisnis di perusahaan atau departemen yang Rindu lakukan magang. Jadi dari mulai oke, proses berarti eksplorasi pemetaan, pengeboran sampai ke oh, core handling, Pak. Sampel handling. oke, berarti ini ya. Berarti secara umum ya, general itu ya. Nah, itu. Baik. Ada nggak sesuatu yang menarik gitu ya? Nanti kan ke depan siapa tahu nih di Rindu itu ya, untuk ke depan bisa meningkatkan ke tugas akhirnya siapa tahu di sini gitu ya. Nah, selama ini ada nggak sesuatu yang menarik gitu ya, yang nanti bisa menjadi tema Rindu gitu. Kira-kira apa Rindu? Sudah menemukan nggak? Nah, izin menjawab, Pak. Nah, mungkin dari yang core handling itu ya, Pak, seperti pengambilan data maksus, kemudian eh, data ekuatif. Nah, itu tentunya nanti mungkin bisa dilakukan untuk analisis, mungkin untuk mengetahui litologinya apa dari pengukuran itu. Nah, nanti selanjutnya bisa diakurasi atau dilakukan analisis lagi ke tahap analisis lab gitu Pak, seperti preparasi sampel sayatan tipis dan sayatan poles gitu Pak. Oke, ya, bagus saya kira itu ya. Jadi menarik gitu kalau saya memang ada rencana ke depan seperti itu dan juga bisa dikombinasikan dengan data-data lab ya. Jadi saya cukup Pak Ade. Terima kasih Pak Ade.
Sepertinya Pak Ade terkeluar ya, Pak. Mungkin Akbar bisa memandu acara ini. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Pak Adi, saya izin mengambil alih sebagai MC. Mungkin dari Pak Oman Abdurrahman, ada masukan Pak atau pertanyaan? Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Rindu. Selamat ya sudah presentasi progres Prakerin satu. Saya kira cukup baik. Lebih banyak ke ini ya, kamu mengikuti apa tahapan kerja yang ditugaskan di sana ya. Betul, Pak. Terus tadi catatan-catatannya, ya bagusnya jangan terlalu ini ya rapat-rapat, gambarnya mungkin agak di breakdown lagi besar-besar gitu lebih bagus. Dan penjelasannya juga jangan terlalu cepat ya. Ya, Pak. Kemudian tadi di bagian ini, bagian alur tuh saya lihat ya ada yang apa penggunaan bahasa yang kurang baku ya, yang coba lihat yang tadi yang apa tuh alur alur kerja ya, alur kerja bagian alurnya tuh ke atas ya, ke atas. Nah ini nih yang, nah ini yang pertama, mapping soil investigation planning and permitting, ini nggak yang bagian alur tadi. Nah ini mungkin oke, ada kata oke ya, oke ini kurang bagus, kurang baku ya, nggak baku, bukan bahasa baku ya. Apa sih maksudnya tuh, ya atau tidak gitu ya? Yes or no aja ya. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Atau tanda tanya misalnya bisa juga ya. Oke ya, ya. Yang lainnya saya kira udah oke ya. Nanti eh, akan pendalamannya akan kemana? Ini kan kalau yang ini masih melaporkan apa adanya dulu ya. Sudah ada rencana dengan pembimbing lapangannya? Nah, izin menjawab Pak Oman. Nah, untuk ke diskusi dari dengan dosen pembimbing itu bahwa Rindu akan lebih fokus ke satu, misal Pak Rindu ke ASD atau ke ke Maxus. Nah, nanti dari situ untuk analisis karakteristik dari mungkin litologi dan juga lebih ke altrasi gitu, Pak. Ya, oke. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Terima Umar. kasih Pak Oman. Maaf nih tadi rupanya internetnya turun naik di sini katanya, jadi eh, saya kedua berarti mungkin satu harus dimatikan dulu ya, karena memang mengganggu nggak ya? Saya pasang di HP juga, terus kemudian ada juga di, nggak ya? Kalau misalnya nggak mengganggu nggak apa-apa, saya teruskan. Tapi kalau mengganggu saya matikan salah satu. Itu kemudian ada lagi yang lain barangkali yang mau, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, kita masih punya waktu. Bapak izin bertanya, Fadli dan Satya, ada mau bertanya? Silakan, silakan. mau nanya Rindu, kan tadi ada uji ASD, bentar. Tadi Gimana, ada Indira? uji ASD. Nah, kenapa uji ASD-nya itu 2 kali ya, Mbak Rindu? 2 kali? Gimana? Mohon diulang. Tadi ada pas proses penanganan sampel mapping, itu kan ada uji ASD. Nah, itu buat mengetahui alterasi ya. Nah, itu pas sampel hand specimen itu diuji ASD, terus tadi juga setelah itu ada uji sekali lagi gitu, kenapa berkali-kali? Oh, izin menjawab.
Terima kasih Indira pertanyaan. Rindu belum di on nih. Mohon maaf. Nah, jadi bukan dilakukan berkali-kali Indira. Jadi di sampel hand placement. Nah, ini ASD dilakukan. Kemudian, jadi ASD ini dilakukan untuk ke semua sampel, baik sampel hasil mapping maupun core drilling, sampel core, dan juga sampel yang rock chip. Nah, rock chip ini dilakukan ASD, jadi berbeda bentuk sampel ya, prosesnya juga berbeda nih, Indira. Apakah sudah Oh, terjawab, oke, Indira? makasih Mbak Rindu. Terima kasih. Oke. Sudah terjawab, Indira. Sudah cukup, Pak. Oh ya, cukup ya, makasih ya. Terus kemudian ada siapa? Barangkali masih ada, masih kita punya waktu. 7 menit lagi kita punya waktu. Silakan. Kalau misalnya ada lagi yang mau menambahkan. Mungkin dari Pak Saptanto, Bu Fiati memberikan saran atau komentar, Pak. Tuh, Bu Fiati dipanggil Rindu. Rindu, Silakan. apa kabar Rindu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Fiati. Bu Fiati apa kabar? Alhamdulillah panas di sana. Udah hujan belum? Panas Bu, jarang hujan Bu. Belum Udah hujan ya di berapa sana? minggu? Belum Bu. Pak ada izin ya sedikit Pak. Silakan, silakan. Eh, Rindu, ini kan seminar progres ya. Sampai seminar progres ini kira-kira dari urutan pekerjaan yang akan dikerjakan di sana tuh berapa persen? Apakah sudah semuanya atau masih ada lagi yang akan dikerjakan? Izin menjawab Bu Fiati. Nah, jadi untuk yang dari jadwal dari Departemen Rindu itu ada gate control dan juga di ekstraksi atau heap leach, Bu. Tetapi ternyata setelah dilakukan perizinan tidak di ACC Bu karena di sana sedang full anak magang. Nah, kemudian Rindu kan sampai saat ini masih melakukan kegiatan pengukuran aja ya, Bu. Jadi belum melihat atau menganalisis, oh data-data tersebut itu diapakan selanjutnya itu belum, Bu. Jadi mungkin sisa waktunya nanti untuk melakukan analisis dari data-data tersebut seperti mungkin pengukuran ASD. Nah, itu kan hanya pengukuran, Bu. Untuk pembacaan mungkin grafiknya, oh grafik ini masuknya ke mineral altrasi ini. Nah, itu Rindu belum melakukan, Bu. Itu dilakukannya mungkin setelah. Makasih, Bu Fiati. Oke, Ada berarti lagi. ah berarti nanti sisa waktunya ini untuk mengambil data untuk TA ya, atau Pelakrin 2 ya, atau untuk TA lah ya. Eh, Kalau untuk pengambilan data TA itu dimulai dari awal Desember, Bu, untuk Rindu. Oh, jadi pengambilan data TA-nya baru akan dimulai Desember. Ini
Praker ini sampai kapan di BSI? Sampai Maret tanggal 3 Bu. Kurang 3 bulan, 2 minggu. Ya, berarti prakerin 2 di sana sampai analisis data juga di sana ya? Betul, Bu. Oke, baik. Semangat Rindu. Datanya tadi yang ditampilkan urutan pekerjaannya sudah cukup detail, sudah cukup baik ya. Dan untuk teman-teman yang lain, sebetulnya untuk prakerin 1 ini, apa yang ditampilkan oleh Rindu ini sudah cukup. Jadi jangan nunggu-nunggu lama-lama, teman-teman yang lain juga silakan segera daftar untuk segera seminar ya. Indira, siapa lagi? Evan, Reza, Akbar, segera ya. Terima kasih Pak Ade. Ibu Fiati. Ada lagi silakan. Dari Pak Ya, Saptanto. 3 menit lagi ada punya waktu kita. Ya, nggak apa-apa. Izin Pak Ade Silakan Pak Sabtanto ya, silakan. dipanggil Rindu ini. Ini ini bagus sekali di BSI itu yang magang itu dikenalkan ke semua objek kan sampai rencana ke grid control kemudian ke Hiblit segala. Tapi kalau Rindu nggak sempat ke Hiblit kan dari tempat motret tadi kelihatan Hiblitnya itu udah nggak perlu datang ke sana dilihat dari jauh juga kelihatan. Nah, ini aja waktu saya lihat di flowchartnya tadi ada XRF. XRF itu supaya dijelaskan atau ditambahi lah. Kan ada yang handheld, ada yang desktop. Di situ tadi kan setelah ada XRF, masih ada analisis essay lagi kan? Betul, Pak. Itu berarti XRF-nya kan yang handheld aja, yang apa portable. Jadi um, supaya nggak bingung kok setelah SRF ada essay lagi. Itu kan yang di core tadi ya, yang dipegang-pegang tadi kan SRF yang handheld. Ketika nanti dilanjut ke lab kan umumnya nggak pakai SRF lagi, pakai AAS atau yang lain sesuai dengan unsur yang dianalisis. Yang pertama itu saran tadi eh, membingungkan SRF-nya dikasih keterangan yang handheld misalnya. Kemudian standar pulang harus bawa sampel buat lab. Rindu ya, Izin menginfokan ya, apapun Pak. sampelnya. Ya, Iya, Pak. Jadi di BSI ah, di Jurusan itu ada ini, Pak. Eh, Sampel-sampel yang udah lama itu dikirim ke universitas. Nah, eh cuman PEP itu nggak masuk ke daftar list, Pak. Nah, Rindu sudah sempat ngobrol dengan manajernya. Nah, katanya karena kan PEP itu di bawah kementerian, tinggal ngasih surat untuk meminta kor, nanti pasti langsung dikasih gitu, Pak. Jadi untuk sekedar surat buat apa perizinan mengdisplay core itu ke universitas gitu, Pak. Jadi mungkin oh ya, dari prodi itu, Bu Fiati dengar kan Bu Fiati? Iya Bu Pak. Fiati, Bu Fiati di sebelah saya, jadi surat menyurat Bu Fiati nanti. ya surat-surat Jadi menyurat, Bu. seperti yang seperti biasa di praktek ada core itu kan sumbangan perusahaan juga dari PT Kelian dulu. Nah, ini informasi penting, Mbak. Tinggal nanti saatnya ditujukan ke siapa gitu, rindu Nanti WA ya. dijelaskan sekalian kepada Ya, siapa, Seperti apa apakah suratnya? cukup langsung ke BSI atau kemana. Ya, ditunggu suratnya kepada siapa gitu. Makasih. siap Pak Makasih Saptanto. Pak D.
Terima kasih Pak Sabtanto. Memang waktunya juga sudah habis ini. Ya, jadi memang itu dia ada beberapa banyak catatannya sepertinya bagus sekali. Memang yang sudah disampaikan oleh Rindu ini udah cukup baik karena uh, ya, batuan ya, sampling handling. Kemudian sesudah itu dengan juga dengan pengeboran. Nah, mungkin juga hanya memang dalam izin belum belum di nanti ke depan malah jadi bisa gitu. Nah, kita masih punya waktu bahwa Rindu di sana itu masih sampai 3 Maret 25 sehingga mudah-mudahan nanti dalam termasuk juga mungkin apa itu tugas akhir barangkali atau yang jelas Prakerin 2 itu dilakukan sampai dengan 3 Maret 25. Nah, oleh karena itu barangkali satu kesempatan buat kita mudah-mudahan Rindu kemarin-kemarin juga melakukan ASD ataupun XRF itu juga beberapa kali mencoba gitu sendiri gitu ya, tidak tidak oleh orang lain gitu dan semuanya juga hal yang lain juga. Tapi kalau dilihat dari fotonya tadi yang ada pengukuran ASD itu ada fotonya tuh, jadi bagus juga itu. Nah, kemudian satu lagi ada satu kesempatan buat kita memang selalu kita mengusul kepada mahasiswa di lapangan sedang selama magang agar supaya nanti eh, kita dibekali pada akhirnya dibekali contoh-contoh gitu batu di lapangan, mudah-mudahan itu diizinkan sama mereka untuk mengisi di laboratorium kita. Apakah itu dalam bentuk batu ataupun mungkin contoh sampel yang lain gitu. Itu barangkali yang bagus. Ada tadi dari Pak Oman, mungkin gambarnya diperbesar sehingga mudah-mudahan itu jadi lebih menjelaskan lebih enak. Kemudian nanti itu nantinya akan fokus ke mana antara lain ASD, penggunaan ASD itu juga barangkali mungkin akan menjadi bahan pemikiran ke depannya. Mungkin yang tadi belum dikasih izin nanti ke depan jadi bisa dapat izin lagi gitu. Nah, itu barangkali pada hari ini kita mempunyai itu apa namanya? Mudah-mudahan tadi catatan-catatan lagi itu juga tercatat di pikiran Rindu ya. Dan mungkin ada juga yang mencatatkan siapa yang jadi tukang catat itu sehingga nanti apa-apa yang sudah dipesankan dimintakan oleh para audiens agar supaya nanti itu masukan buat Rindu. Barangkali itu dari saya semuanya yang selama perjalanan inilah apa namanya um, um, seminar seminar progres ini pada hari ini. Yang mudah-mudahan dengan Rindu yang pertama ini rekan-rekan mahasiswa yang lain juga akan menyusul ya supaya nanti supaya berjalan lancar sehingga nanti sampai terus nantinya ke seminar yang hasil juga menjadi maju menerus. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya, pada Mas Akbar. Silakan, Mas Akbar. Terima kasih banyak Pak Ade, terima kasih banyak Pak Sab, Bu Fiati, Pak Oman, Pak Sulis yang telah menyampaikan saran dan juga masukan. Kemudian saya ingatkan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengisi link presensi yang telah kami share di kolom chat. Kemudian sebelum kita mengakhiri seminar pada siang hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin untuk para hadirin bisa menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bisa dibantu Mas Reza untuk screenshot. Di Baik Mal baru untuk kelihatan di Mal. baik mungkin eh, bisa dibantu Mas Reza ya untuk screenshotnya. Untuk di slide yang pertama, satu, dua, tiga. Kemudian masuk ke yang slide kedua, ada Mas Pito itu lagi di lapangan.
Satu, dua, tiga. Baik, mungkin cukup untuk seminar progres praktek kerja industri satu pada siang hari ini, Saudari Putri Rindu Bunga Kasih. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.